Aku tahu karakternya dia. Dia singa. Dewi Persik itu singa. Ya, singa. Dia tuh singa betina yang lagi tidur. Jangan diusik. Digaruknya kita nanti. Ya, dia tuh Dewi Persik itu singa yang lagi tidur. Jangan disentil telinganya dikit aja, udah pecah dia. Ya, begini dia langsung. Itu Dewi Persik. Tapi apa yang dia buat itu semuanya dia bukan jenis orang yang suka mengganggu. Tapi dia jangan diganggu. Dia orang yang tahu agama itu. Ya, Dewi Persik itu tahu agama. Dia bukan orang yang kebablasan. Kalau dibilang sosok yang gak munafik itu Dewi Persik yang gak munafik. Apa adanya dia. Ya kan? Dewi Persik itu apa adanya. Laris manis. Artis laris manis. Kalau Dewi Persik itu anaknya. Kalau mamanya bunda. Ya, Dewi Persik itu anaknya, mamanya bunda. Ya, kalian tahu kalau bunda udah disentil, ya kan? 4 hari 4 malam ngoceh, ya kan? Bun, masa apa bun? Nggak masak kita sayang. Kita nggak masak Dewi Persik sama UK bun. Aduh nggak tahu aku. Ya penting kan si Dewi Persik udah menjelaskan. Aku percaya omongan Dewi Persik. Aku percaya. Dia bukan jenis orang yang suka berantem. Dia berkata dengan jujur. Dia berkata dengan nyata. Dia bukan jenis, kalau bunda lihat selama bunda kenal Dewi Persik, dia bukan jenis orang yang bisa mengarang-arang cerita. Enggak. Dari cara dia bicara itu sebagai bunda orang tua yang udah banyak bergaul, Dewi Persik itu dari dia bicara aja bunda punya keyakinan dia itu benar. Tidak bisa, dia bukan jenis orang yang mengarang-arang cerita ya, yang ada diada-adakan, yang enggak ada dibuat-buat. Dia bukan pinter bukan pinter berdrama. Dari bola matanya aja kita bisa lihat orang berbicara dari bola matanya aja. Sebagai orang yang yang udah pengalaman makan garam dalam bergaul, dari bola matanya, gerak-geriknya, nada dia bicara, intonasinya dia itu sudah melihat bahwa dia tuh orang yang nggak suka berbohong. Itu udah kelihatan dari emosi dia berbicara. Kalau kita memang bener-bener orang yang paham, ya, buat netizen ini jangan temakan isu, jangan temakan fitnah. Perhatikan kalau orang berbicara, kayak bunda kalau berbicara seperti apa. Kelihatan dari intonasi dia itu, dari emosinya itu kelihatan naik turunnya tuh bisa dilihat dari bola matanya, dari gerak bibirnya tuh bisa dibaca nih orang nggak mungkin bohong. Bisa dilihat dari kelakuan dia, mimik wajahnya, kelihatan ini drama atau enggak. Ya iyalah, bunda kan umur 50 tahun. Hah? Kalian mau tandingin aku sama artis mana? Kalian mau tandingin bunda sama artis mana? Hah? Yang udah biasa makan garam di luar sana. Hah? Kalian mau tandingin sama artis yang mana soal pengalaman bunda? Ya? Mau ditandingin sama artis mana? Bunda hidupnya udah banyak bergaul di luar.
bukan bergaul cuma di Indonesia, di kalangan artis aja atau di kalangan orang biasa. Aku bergaul di kalangan semua negara. Ya, aku bergaul sama orang Romania. Aku bergaul sama orang Rusia. Aku bergaul sama orang Poland. Aku bergaul sama orang Afrika. Aku bergaul sama orang Yugoslavia. Aku bergaul sama orang orang Kosovo. Hah? Aku bergaul sama orang Arab. Aku bergaul sama orang Turki. Aku bergaul sama orang Filipina, orang Thailand. Hah? Aku pernah berantem sama orang negara-negara lain. Aku bergaul sama semua kalangan jenis kelamin. Siapa menandingin aku? Hah? Aku bukan berteman di kalangan artis Indonesia doang, bukan. Bukan berteman di kalangan orang-orang biasa Indonesia, bukan. Aku udah melalang buana bertemanku. Dari dunia malam, dunia gelap, dunia siang, dunia senja, dunia matahari. Ya, dari party ke party. Dari pengajian ke pengajian. Semua udah kugaulin. Ya, dari laki ke laki. Ya Allah, dari laki-laki ke laki-laki. Ya. Jangan nengok orang, nengok laki aja Bunda bisa ini laki-laki jahanam atau enggak. Ya. Ya. Udah tahu, udah capek aku. Makanya kuncinya kalau kita berteman sama orang yang kuncinya gini, kalau kita baru kenal sama orang, kita tunjukkan aja seaslinya kita. Jangan tipu-tipu. Nanti akan kelihatan dianya. Itu intinya. Kalau kita baru berteman sama orang baru berteman baru 2 minggu. Kita harus natur aja. Jujur aja dengan kelakuan kita, jujur. Nanti akan kelihatan dia. Kelihatan dia nggak suka sama kita atau dia natur. Jangan sok-sok cantik, sok-sok intelektual, jangan sok-sok dengan barang-barang jangan. Justru itu kita seperti kayak nanti kita yang akan dimakan apa adanya. Kalau dia nggak suka dia akan minggir, akan keluar dari hidup kita. Itu aja. Kalau kita baru berteman sama orang, jangan tipu-tipu. Apa adanya. Mau pakai baju ini biarlah, mau bergaya seperti ini biarlah, nggak punya duit biarlah. Nanti akan kelihatan. Kalau dia tulus mau berteman sama kita, dia akan terima kita apa adanya. Apa adanya kita. Jangan bergaya-gaya, sok-sok menunjukkan barang bermerek. Jangan, jangan. Apa adanya, jangan sok bijak. Jangan sok pintar. Jangan sok pingin kita paling didengar. Apa adanya, apa adanya. Tunjukkan watak aslimu. Di situ kalau mereka nggak suka sama kau, mereka akan pergi. Kalau mereka suka, mereka akan bertahan. Oh inilah gitu. Jangan sok-sok datang ke apa kabar Mbak? Ya Allah, apa adanya aja. Bunda begitu, apa adanya aja. Nanti akan ketahuan mana yang benar-benar memang sebagai teman kita atau enggak. Dan jangan semua teman, jangan rakus. Kita butuh teman dalam hidup. Bohong kalau kita nggak butuh teman. Kalau kita nggak butuh teman tuh bohong. Untuk apa teman? Teman tuh penting buat kita. Kau mau mati jalan sendiri? Hah? Yang penting ada teman 2 atau 3 terserah. Yang penting gak usah banyak. Mau banyak silahkan. Kalau kamu pandai orang yang baik, akan banyak teman kita. Ya, cuman tergantung kitanya. Dalam hidup kita butuh teman. Ya, jangan sok merasa nggak butuh teman. No, di hutan lu tinggal sendiri. Tinggal di hutan kalau nggak punya teman. Kalau nggak punya teman tinggal di hutan. Kita nggak punya duit, kita pasti butuh teman minjem duit. Iya kan? Hah? Bisa hidup tanpa teman? Hah? Aku mau nanya, bisa nggak hidup tanpa teman walaupun cuma 2 teman? Hah? Kalau kita bilang kita nggak butuh teman dalam hidup, bohong. Mati nanti jalan sendiri. Hah? Siapa yang mau makaikan kafan kau?
Siapa yang mau mandikan mayat kau? Sekarang ku tanya, kalau kalian bilang nggak butuh teman, siapa yang mau nelpon keluargamu kalau kau tak punya teman? Siapa? Siapa? Kalau ada keluarga ya keluarga. Kalau kau sendiri di rantau orang nggak punya teman, siapa yang mau ngehubungin keluarga kau kalau kau mati di rantau orang? Jangan pernah sombong nggak butuh teman dalam hidup. Tinggal di hutan sono, di hutan sendirian. Kalau mati dimakan, hidup nggak butuh teman. Nggak ada di dunia ini manusia nggak punya teman. Pasti kita butuh teman. Ya, dari mulai kalangan nabi sampai manusia biasa, semua butuh teman. Nggak 1, 2 cukup, nggak apa-apa. Yang penting ada teman. Mau 3, mau 4 terserah. Kalau kita nggak punya teman, mau hidup sendiri, mau dimusuhin orang, mau nggak ditemenin orang, enak hidup kayak gitu, mana enak. Ntar kalau kita ada apa-apa, siapa yang kita hubungin? Nggak ada teman, membusuk mayat kau di Aku benci nengok kau, bunting-bunting pula lagi filmnya.